Perkenalkan, nama saya Sri Marliani, Stambuk 192089, kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian SDLC, model waterfall, dan model prototipe. Pengertian SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Fungsi SDLC. Fungsi antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi sebagai peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahapan menuju tahapan selanjutnya. Model waterfall. Model waterfall atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Contoh penerapan model waterfall. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instalasi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta mendaftarkan tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instalasi pendidikan. Kelebihan dari model waterfall: 1. Tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. 2. Cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minimal kesalahannya. 3. Software dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. 4. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kekurangan model waterfall. 1. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen yang harus dilakukan pada tahap awal proses. 2. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. 3. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap, dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahapan sebelumnya sudah benar-benar selesai. 4. Perubahan di tengah-tengah pekerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Model prototipe. Metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evaluasi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevaluasi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Contoh penerapan metode prototipe. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan
spesifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana mode kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diuji kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakaian kembali dilakukan. Kelebihan model prototipe. 1. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 2. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. 3. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 4. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 5. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. 6. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan model prototipe. 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. 2. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 3. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian dari presentasi saya.